Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wangsit Supeno, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Teori dan Kasus. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya dan rekan saya, Mahanani Mukti, akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan audit atas piutang pada PT Seroja. Di sini slide yang pertama ini ada penjelasan mengenai audit. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertiannya ini ialah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor secara sistematis ataupun kritis yang bersifat independen terhadap suatu laporan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen dan juga sudah disertai bukti pendukung lainnya. Di sini yang kedua ini ada tujuan audit. Biasanya tujuannya ini ialah untuk menunjukkan suatu pendapat kewajaran terhadap laporan keuangan, hasil operasional, maupun hasil perubahan posisi laporan keuangan. Yang di sini yang ketiga ini ada tahapan audit. Tahapan audit ini ada 4. Yang pertama ini perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Yang kedua ini pengujian dan pengendalian transaksi. Yang ketiga, pengujian saldo perkiraan, dan yang terakhir ini penyelesaian audit dan penerbitan laporan. Selanjutnya ini ada piutang. Di sini piutang. Piutang ini dihasilkan melalui berbagai macam transaksi. Namun pada umumnya ini ada 2 hal yang sering, yaitu penjualan barang dagang atau jasa secara kredit, dan juga yang kedua ini dengan cara meminjamkan uang. Biasanya piutang itu juga disebut klaim terhadap sejumlah uang yang nantinya akan diharapkan dapat diperoleh di masa yang akan datang. Di sini ada klasifikasi piutang, ada 3 macam. Yang pertama ini piutang usaha. Piutang usaha ini biasanya didapat dari pembelian kredit seorang pelanggan. Piutang ini terjadi akibat penjualan dari barang ataupun jasa. Yang kedua ini ada wesel tagih. Wesel tagih ini surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran hutang. Biasanya wesel tagih ini ditagihkan dalam jangka waktunya 60-90 hari, bahkan bisa lebih lama dari itu. Dan juga untuk pihak yang berhutang wajib untuk membayarkan bunganya. Yang ketiga ini ada piutang lain-lain. Piutang ini mencakup selain piutang dagang. Contohnya ini piutang bunga, piutang gaji. Selanjutnya ada tujuan audit dan kerugian piutang. Yang pertama ada validity of ownership. Di sini meyakinkan bahwa piutang merupakan tagihan yang sah dan juga milik perusahaan. Yang kedua ini ada completeness and cut-off. Di sini meyakinkan bahwa tagihan ini tuh ditulis secara lengkap dan juga tepat dalam pisah batas. Yang ketiga ada valuation. Valuation di sini meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih dan juga penghapusan piutang dinilai telah cukup secara memadai. Yang keempat ini presentation and disclosure. Ini meyakinkan kalau piutang yang sudah dijaminkan atau dihipotekan telah diungkapkan di dalam laporan keuangan secara memadai. Yang kelima ada classification. Classification ini piutang sudah diklasifikasikan secara tepat. Di sini ada resiko pemeriksaan piutang. Yang pertama resiko bawaan. Di sini itu kerentanan saldo akun terhadap salah saji material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian yang saling berkaitan. Yang kedua ada risiko pengendalian, yaitu salah saji material yang terdapat di suatu asersi yang tidak dapat dicegah ataupun dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern. Yang ketiga ada risiko deteksi. Di sini itu bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material di dalam suatu asersi. Untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mahanani Mukti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahanani Mukti akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dian Rahmawati.
Berikutnya adalah soal pemeriksaan audit atas piutang pada PT Seroja. Di samping sini ada tabel untuk nama-nama debitur beserta dengan saldo piutang dan tanggal fakturnya. Dari perusahaan memberikan kebijakan kepada debitur untuk memberi waktu 1-30 hari yang dianggap belum menunggak. Berikut ini adalah saldo piutang dagang PT Seroja per tanggal 31 Desember di tahun 2016 dan di 2015. Untuk di tahun 2016 ini terhitung dari dikurangnya piutang dagang dengan cadangan kerugian piutang sebesar Rp40.234.250. Dan di tahun 2015 terhitung sebesar Rp49.400.250. Biaya penyisihan piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp8.068.500 dan untuk di tahun 2016 Rp13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Dan dari tabel nama-nama debitur beserta dengan saldo piutangnya sudah dibuatkan kertas kerja analisa umur piutang dagang dan perhitungan dari cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan untuk tahun 2016 beserta dengan jumlahnya. Berikut adalah hasil kertas kerja yang telah diselesaikan untuk kasus audit piutang dan cadangan kerugian piutang. Terlihat untuk nomor 1 untuk PT Sentosa ini terhitung di belum jatuh tempo sebesar Rp3.450.000 dan di 61 sampai 90 hari dengan jumlah Rp480.000 dan lebih dari 120 hari dengan jumlah Rp2.976.000. Jadi jumlahnya totalnya sebesar Rp6.906.000. Untuk hasil ini diambil dari tabel yang sebelumnya. Ini nama-nama debitur. Nomor 1 PT Sentosa ada 3 transaksi yang sudah dihitung berdasarkan tanggal fakturnya. Dan berikut adalah hasil perhitungannya yang sudah dianalisis untuk umur piutangnya. Dan ini untuk toko Topi Misi juga sudah dihitungkan mulai di belum jatuh tempo dengan nominal Rp5.958.000. Untuk 31 sampai 60 hari Rp500, 61 sampai 90 hari Rp290.000. Jadi totalnya Rp6.748.000. Untuk di toko Mawar Berkembang ini mulai di belum jatuh tempo Rp667.000, lalu 61 sampai 90 hari Rp4.106.000, lalu lebih dari 120 hari ini Rp568.000. Jadi totalnya Rp11.349.000. Untuk di CV Berlian ini nominalnya di belum jatuh tempo sebesar Rp377.000, lalu di 61 sampai 90 hari di Rp3.654.000. Jadi totalnya Rp4.031.000. Untuk di toko Taswini Depuh hanya ada di belum jatuh tempo saja satu transaksi untuk di Rp1.584.000. Untuk PD Merah Putih juga hanya satu transaksi di 61 sampai 90 hari di Rp3.981.000. Di CV Merpati Putih juga hanya satu transaksi di 91 sampai 120 hari sebesar Rp254.000. Toko Sayang Manise ini ada 2 transaksi di belum jatuh tempo dan 31 sampai 60 hari, jadi totalnya Rp1.039.000. Lalu di PD Jembatan Merah hanya satu transaksi di 31 sampai 60 hari sejumlah Rp1.740.000. Untuk di UD Rezeki Lancar hanya satu juga di belum jatuh tempo Rp556.000. Lalu untuk PT Angin Mamiri ini di belum jatuh tempo dan di 31 sampai 60 hari, jadi totalnya Rp1.800.000.
Rp75.000. Untuk di toko Mas Agung ini ada 3 transaksi, dimulai di 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari. Jadi totalnya Rp4.225.000. Untuk di CV Selalu Wangi ini dimulai di 91 sampai 120 hari dan lebih dari 120 hari. Nominalnya totalnya Rp925.500. Untuk di PT Maju Patang Mundur hanya satu di belum jatuh tempo sejumlah Rp1.150.500. Di toko Sederhana ini ada 2 transaksi di belum jatuh tempo dan 31 sampai 60 hari, totalnya Rp960.000. UD Bersinar Selalu ini ada di 3 transaksi belum jatuh tempo 31 sampai 60, 61 sampai 90 hari. Jadi totalnya Rp2.845.000. Lalu di PT Kenangan hanya satu di belum jatuh tempo Rp2.250.000. Untuk CV Melati ini ada di lebih dari 120 hari sebesar Rp500.000. Jadi untuk jumlah total seluruh piutangnya dari setiap debitur di total sebesar Rp53.719. Dan totalnya ini nanti akan dikalikan dengan 25% dari cadangan kerugian piutang per audit. Totalnya jadi Rp13.429.750 dan dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang per book atau peneraca sebesar Rp3.425.250. Jadi untuk perbedaannya atau selisihnya sebesar Rp10.004.500. Dan karena terdapat selisih tersebut, diperlukan adanya jurnal penyesuaian yang dibentuk atau dibuat di tanggal 31 Desember tahun 2016 atau di akhir tahun dengan keterangan kerugian piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang sejumlah Rp10.004.500. Untuk kesimpulannya, di sini pemeriksaan audit atas piutang harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali dalam piutang dagang jumlahnya tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan, yang dimana ada ketidaksesuaian antara bukti transaksi dengan piutang yang tertulis pada neraca. Lalu untuk penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Perencanaan auditor berkaitan dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian rendah, dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai resiko audit yang diterima. Dan dalam melaksanakan prosedur konfirmasi, auditor perlu mengambil keputusan mengenai jenis konfirmasi yang digunakan, penentu kapan dilakukannya konfirmasi, dan seberapa besar sampel yang dipilih. Dan untuk hal itu menggunakan standar profesional akuntan publik atau SPAP, SA seksi 330 atau PSA nomor 7 yang mengatur mengenai proses konfirmasi dalam pelaksanaan audit. Sarannya, dikarenakan piutang merupakan salah satu akun yang mudah untuk diselewengkan setelah kas karena sama-sama bernilai uang tunai. Di sini oleh karena itu disarankan manajer perusahaan harus menerapkan sistem penilaian yang tepat. Misalkan dalam penagihan dan pencatatan penagihan ini berbeda karyawan agar menghindari dari kesalahan pencatatan dan untuk kehilangan kerugian karena ada data atau piutang yang seharusnya tercatat namun tidak tercatat. Jadi disarankan untuk bagian penagihan dan karyawan yang menulis hasil penagihannya berbeda agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum